Ya, Pak, kemudian saya ke ini. Kan besok kita cuma kunjungan ke mana? Pasuruan. besok lah, Sarwan. Terus Besok. kan kita mau ke Ampel. Okey, okey. Nah, itu ada ITC dekat-dekat situ, Pak. Oh, iya. ITC Surabaya. Enggak usah. Tak boleh ke situ tapi kat ITC itu ke Palasaro Plaza. di Plaza. Boleh. Cuman okey, kalau gitu malam ni kita pergi ke makan jam berapa? Serah. Mau keluarnya juga. Ya, okey. Kita paling ini sampai paling lama 45 menit. Maghrib Isyak jam 6.30-an. berarti makan jam 6. Boleh jam 6, boleh jam 7, mana-mana. Keluar pukul 6 boleh datang sini. Keluar pukul 6. Dah kemarin apa? Maghrib di sini Pukul pukul 5.30-an kurang. Boleh. Boleh, Jam Mas, jam boleh. Pukul 6 kita berangkat ya. Ya. Okey, semua orang pukul 6 kita keluar dari hotel ya. Okey. Untuk makan malam. Makan malam saja. Dan Tapi is apa shopping apa komplek apa? Shopping komplek Plaza Surabaya. Perjalanan Surabaya. Surabaya yang mana? Yang dekat. Dekat Mount Castle. Oh, WTC, dekat WTC. Enggak, dekat Mount Castle, Monumen Kapal Selam. Ya, dulu WTC sih. Dulu namanya WTC ya? Saya Ya, nggak tahu. sebelahnya WTC. Iya mungkin ya. Ya, Bian visit sudah WTC. WTC. Dian ke? Oh, ya, Sampai betul. sekarang WTC. Sekarang WTC ya? Sama. Sama. Sama Pak. Namanya depannya Plaza Surabaya, Oh, iya, bukan iya. WTC. Iya, kereta Surabaya. Jadi makannya di situ. Okey. Dekat situ Pak, dekat situ. Dekat situ. Ya, Okey, boleh. boleh. Jadi boleh pergi mall. Situ ada Sogo enggak, Pak? Nggak ada, kalau Sogo dekat hotel kita Pak. Hotel Ya. di Tunjungan Plaza. Tunjungan. Tunjungan Sogo barang ni enggak awak enggak Oh, kalau ubah-ubah. Pak, gini aja. Apa? Makan Tunjungan. Makan di Tunjungan. Nggak makan di tempat. Kan saya ada booking Pak. Oh, okey. Saya ada booking makan ikan terubu dengan segala Oh, iya, macamnya. iya. Oh, okey. Lepas itu kita ke Tunjungan. Okey. Kan Boleh. Tunjungan tutup jam 10. Boleh. Boleh. Okey, Tunjungan Plaza tutup pukul 10. Okey, kita tunjukkan saja. Jadi kita makan lepas tu terus pergi Tunjungan Plaza, okey? Boleh. Aman, ya? Beres. Siap. Bisa aja. Okey, itu satu. Yang kedua, insyaAllah besok kita pergi ke Pondok Sidogiri, Pondok Pesantren Sidogiri. Lil Asaf Asyadid, Kiai Idris Robli tak dapat landing tepat waktu. Tapi dia cuba macam mana, tapi dia akan jumpa kita besok apa-apa kat hotel ke kat mana-mana lah. Ya. Cuma besok kita keluar pukul 7 dari hotel. Jadi sarapan jam berapa? 6 sampai pukul 10. Okey, 6. Jadi pukul 6 dah sarapan, Ya. pukul 7 jalannya. Orang untuk besok. Kalau tu dah setengah macam mana sebab lambat. 7.30. Satu jam tu agak ketat lah. InsyaAllah kita tunggu. Bila air pun sudah 7.30. Okey. Pak Supir, Siap. besok Pasuruan Surabaya kalau keluar jam 7.30 berapa lama macetnya? 1 jam setengah. 1 jam setengah sampai Sidogiri. Iya. Okey, bisa lah. Insya Allah. Insya Allah. Bisa, insyaAllah. Ya. Okey. Kan ada tol Pak, tenang. Ya, dulu nggak ada tol. Iya. Okey, sip. Okey, terima kasih. Aman. Mau belajar bahasa. Aman Pak. Bahasa Okey. Surabaya. Aman. Banyak selalu aman. Iya benar. Ini sebab itu ada Aiman kita. Oh iya, Pak Iman. Siap, aman. Ya. Aman. Oke ya Pak. Jadi alhamdulillah nih sore ini hujan. Ya. Mudah-mudahan nanti kita malam nggak hujan. Jadi sesuai hujan ini rahmat ya. Semoga dalam negeri pun ada yang namanya rahmat Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi sudah confirm. Jadi lepas ini kita langsung menuju ke hotel ya. Pak, saya informasikan dulu ya, hotel kita Prince ya. Crown Prince ini kita duduk sampai tanggal 27. Artinya kita akan duduk di hotel ini selama 5 malam, tidak pergi kemana-mana ya. Jadi kalau kita pergi macam Pasuruan, kita ulang alik. Jombang besok, lusa ulang alik. Lepas itu kita pergi kemana? Ke satu lagi itu ulang alik juga. Jadi kita semua pergi ulang alik, kita tidak pergi mana. Lepas itu makan pagi esok mulai pukul 6 sampai pukul 10. Adanya di mana? Adanya di Ika 3. Tiga ya. Ya. Ya, jadi makan paginya kalau saya biasanya Pak, kalau makan pagi walaupun dia tetap buka pukul 6, saya sarankan pukul 6 subuh ataupun 6.30 supaya semua makanannya sudah siap. Oh iya. Ya.
Jadi besok jangan lupa kita sudah sepakat 7,5. Jadi malam ini kita makannya ikan terubu pastinya. Ya. Lepas itu ada ikannya ini. Ada Belum nanti. ada duri. Enggak, kan kita bahas nanti yang udah nggak ada durinya, Pak. Oh, Ya. oke. Nanti tanpa tulang kan? iya, terubunya tanpa tulang, alhamdulillah, ya. Atau tulang yang sudah dilunak. Iya. Betul. Jadi nanti lepas dari sana, Pak, kita akan pergi ke shopping komplek terbesar di Surabaya. Namanya Tunjungan Plaza. Ya. Tapi Pak, nanti di Tunjungan Plaza minta tolong karena dia ini satu shopping komplek sambung jadi 6. Ya. Jadi nanti masuknya dari mana? Nanti Bapak Ibu takutnya keluarnya pun dari mana? Oh, iya. Iya, jadi maksud saya seperti itu ya. Gambar, Betul Ibu. gambar. Jadi begitu Ibu Bapak nanti masuk, tolong snack pintunya. Jadi Ibu Bapak masuk dari situ, keluarnya dari situ juga. Kita turun Ya. TP mana nanti? Nanti Tiga. mungkin Pak kita turun di TP3 Sogo. ya, yang Sogo. Sogonya, betul. Oh, Ya, iya. karena itu Sedang- aja sedang, Pak yang ada tempat parkir gasnya. Sedang cari sogo saja. Iya benar ya. Jadi nanti Bapak silakan ya. Oke ya, jadi alhamdulillah hari ini hujan ya. Mudah-mudahan besoknya nggak terlalu hujan. Jadi memang kebetulan Bapak ya, kalau tadi mungkin Bapak di dalam tadi nggak rasa lah ya, panas sekali. Jadi Surabaya ini salah satu bandar nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Jakarta. Selepas Jakarta ya? Iya, dia populasi penduduknya Surabaya Pak ya, ini sekitaran 3 juta jiwa aja ya, tidak sebanyak Jakarta. Kalau Jakarta tuh diperkirakan 10 sampai 15 juta jiwa ya setiap harinya. Jadi kalau Surabaya ya, ini salah satu bandar yang cukup bersih ya. Jadi kalau Bapak Ibu tengok ya, kita sudah masuk, betul kita masuk Surabaya ya. Surabaya ini salah satu bandar yang cukup bersih kalau menurut saya. Dia mulai bersih ini Bapak Ibu sekalian ya, waktu zamannya Datu Bandar. Jadi kalau pemajang, ini kita kebetulan ada di Jawa Timur. Kalau Jawa Timur itu kalau di Malaysia itu seperti negeri ya. Iya, jadi kalau Surabaya ini seperti Datu Bandar, kalau ini namanya wali kota. Wali kota Ya. Jadi kalau wali kotanya, kalau wali kota itu Datu Bandar ada di kota, tapi kalau yang di luar kota, di sini namanya bupati. Iya, itu satu level, cuman lain pengucapannya aja Pak. Yang satu bupati itu di luar bandar, kalau udah di tengah bandar namanya wali kota. Jadi dulu Bapak Ibu sekalian, ya, ada seorang dulu sekitaran 20 tahun lepas saya pernah pergi ke Surabaya. Surabaya ini salah satu bandar yang tidak terlampau bersih seperti sekarang. Waktu zamannya Ibu Tri Risma Maharini, salah satu wali kota yang cukup terkenal, wali kota perempuan. Kalau sekarang, ya, dia punya pemimpin negerinya, ya, itu juga perempuan. Namun Deddy Mulyadi itu jadi bupati Subang, ya, Purwakarta sana, ya. Jadi istrinya menemani dia, bupati, 2 penggal. Waktu pas dia tidak boleh maju lagi, ya, dia turun, ya, digantikan istrinya. Alhamdulillahnya istri bekas sokongan, karena bekas sokongan Pak Deddy Mulyadi, dia terpilih. Ya. Istrinya jadi Istrinya. Dan alhamdulillahnya lagi, begitu istrinya jadi bupati sana, Kang Deddy diceraikan. Innalillahi ya Allah. Iya. Bukan dia yang menceraikan. Dia tidak menceraikan istrinya, tapi dia diceraikan oleh istrinya. Ya, tapi istrinya, ya, sekarang dia maju, kemarin dia tidak terpilih. Justru suaminya Kang Deddy Mulyadi maju sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih. Lagi kesana. Ya, dia lagi tinggi lagi, Pak. Nah, kalau yang kita datang nih, namanya kawasan ini Jawa Timur dengan ibu kota provinsinya namanya Surabaya, dipimpin oleh Ibu Khofifah, itu pun janda. Ya, suaminya kan nggak satu orang Makassar ya, Ibu Khofifah, ya. Jadi dia janda, ya. Jadi di Indonesia itu lagi ramai kalau mau jadi pemimpin mestilah single parent. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu zamannya Ibu Tri Risma Maharini 20 tahun yang lalu kalau tidak salah, itu di Surabaya Pak, ya, sebelum Ibu Tri Risma Maharini itu berkuasa, itu seperti ada kali yang membelah kota Surabaya, Kalimas dan sekitarnya itu agak sedikit kotor. Begitu Ibu Tri Risma Maharini berkuasa di sini selama 2 penggal, dia mulai bersihkan sungai, kali itu sungai ya Pak ya. Jadi dia bersihkan mulai sungai-sungai. Dan Bapak Ibu sekalian bisa tengok ya, sekitaran jalan yang kita lalui ini banyak sekali pokok 10 sampai 24 jam. Sekarang cuma 10 sampai 12 jam aja. Ya, itu salah satu lebuh raya kebanggaan orang Indonesia.
ya, namanya Trans Jawa. Trans Jawa. Ya. Nah ini ya, kita udah mau menuju ke hotel kita ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi besok ya baru nanti kita akan pagi-pagi pukul 7.30 besok kita tadinya kita pergi ke Pasuruan ya Pak ya. Ya. Baru kita shopping. Nanti besok. Besok. Di Royal Plaza. Royal Plaza, lepas itu kita pergi ke Ampel. Sunan Ampel ya. Jadi nanti agaknya kita mau pecah jadi nggak 5 Sunan, jadi besok kita perginya ke Sunan Ampel ya. Jadi besok kebetulan juga besok kita akan makan rawon. Boleh ya? Besok kita makan rawon. Iya siap ya. Nanti kita makan rawon. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi orang Surabaya ini sebut selain rawon ya, yang paling terkenal makanan khas dari Surabaya itu rujak cingur ya. Saya rasa kalau orang yang pernah duduk Surabaya cuma ngerasain rujak cingur. Cuman cingur itu yang dimakan nih mulut atau mukanya sapi ya. Ada hidung, ada lidah, ada pipi, itu dibikin rujak Pak. Dan itu katanya sedap. Nah, iya. Kalau ada Orang Malaysia gak semuanya suka loh. Iya kalau ada, iya ya. Lepas itu karena orang Surabaya ini kebanyakan tuh orang Madura, makanan khasnya tuh bebek. Ya itu ya kalau orang sana. Ya. Nah ini salah satu sungai yang membelah kota Surabaya, itu ada salah satu jembatan itu pintu air, namanya pintu air Si Jagir. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah masuk ke bandar tengah bandar. Ya. Tepat di sebelah kiri kita ini adalah zoo orang Surabaya. Ya. Ini di depan ya. Jadi Surabaya Bapak Ibu sekalian, penamaan Bandar Surabaya ini tuh diambil dari nama 2 ekor hewan ya. Nah ini kita bisa tengok di depan. Jadi Sura itu maknanya ikan hiu, Baya itu buaya atau bahaya. Itu dilambangkan oleh di depan kita ini sebelah kiri. Ini adalah landmark dari kota Surabaya Pak ya. Nah nanti ya, nah ini landmark kota Surabaya, ikan hiu dengan buaya. Ya, jadi Pak, ikan hiu ini melambangkan orang baik, ya. Buaya ini melambangkan orang jahat. Menjadi utara itu perempuan, ya. Dulunya waktu yang mau maju suaminya, cuman waktu dia campaign, dia orang berdua mau campaign, itu dia punya speedboatnya terbalik. Suaminya meninggal, istrinya alhamdulillah selamat. Jadi istrinya lah yang maju dan itu terpilih menjadi gubernur Maluku. Ya, ini kita sudah lepas Taman Bungkul. Ya, kita sudah mau masuk hotel. Mungkin dari sini ke tempat hotel kita udah nggak terlalu jauh. Ya, mungkin sekitaran 10 sampai 15 menit lagi. Ini kita sekarang ada di kawasan namanya Darmo. Ya. Jadi 10-15 menit lagi Bapak Ibu sekalian sudah sampai di hotel Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti sekarang pukul Bapak Ibu jangan lupa ya. Jadi kalau saya bagi masa, itu masa yang berlaku di Indonesia ya. Jadi jangan, supaya kita jangan salah-salah ini ya. Salah-salah pengertian. Jadi kalau saya bagi masa ya, masa yang berlaku di Indonesia ya. Kalau Bapak Ibu masih ikut jam yang Bapak Ibu pergunakan, tolong ditolak 1 jam. Tolak 1 jam. Ya, karena kebetulan kita adanya ini di Indonesia bagian timur. Ya. Jadi Indonesia ini salah satu negeri yang cukup unik. Uniknya apa? Indonesia tidak seperti di Malaysia masanya cuma 1, tapi di Indonesia masanya ada 3. Yang kebetulan Bapak Ibu datang sekarang ini namanya Indonesia bagian timur, yang masanya tuh lebih lama 1 jam daripada yang di Malaysia. Tapi yang bersesuaian dengan Malaysia itu namanya Indonesia bagian tengah. Ya, begitu dia telepon saya, Pak, saya sudah sampai di lobi gini. Bu, saya masih pukul 7. Saya udah pukul 8. Iya, Ibu jam Malaysia, jam sini belum. Ya, jadi ikut Indonesia bagian barat. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian ya. Nanti untuk sholat maghribnya itu sekitaran pukul 6.30-an. Ya. Nanti pun ada, saya rasa nanti agak terdengar ya, ada azan dan segala macamnya.